Halo, selamat sore guys dan girl. Balik lagi di video One Punch Man. Ngabuburit kali ini kita tier list kan unitnya ya. Untuk Ipsec mungkin beberapa hari lagi di server China baru keluar Ipsecnya tanggal 8. Kabuto hari ini ya? Hari ini kan? Gua nggak main sih jadi kurang tahu. Langsung saja. Sorry. Udah keluar aja boros. Bagi kalian yang baru, di samping hijau ini dari sisi gue pribadi gue rekomen yang di belakang kuning ini, kalau sudah ambil yang hijau, ambil satu atau bahkan dua, rekomen juga dari gue. Sedangkan di sisi sini ini hanya sebatas tier tinggi saja, kira-kira seperti itu. Langsung saja, boros sudah nggak sabar ya. Tidak ada perubahan di dia. Masih sama. Ini si Sonic mulai turun ya. Spitzer mulai turun. Karena berdasarkan video speed itu penting gak gue yang kemarin. Speed itu di priority ketiga atau masuk dalam utility option. Utility option itu kalian pertimbangkan atau pikirkan atau ambil setelah kalian punya core terkini. Yang pertama, yang kedua kalian punya hard carry, entah siapapun yang kalian pilih. Setelah kalian punya hard carry, baru yang utility yang ketiga ini bisa defensif, bisa juga speedster, bisa juga speed tambah stunner untuk controller, kira-kira seperti itu. Kemarin bagian defensifnya masih sedikit, sekarang sudah muncul lagi selain Boros V2 Awaken 2, ada Phoenix Man Awaken 2. Pasifnya ya, itu termasuk defensive type, utility-nya. Ada juga si Goketsu Awaken 2-nya juga kategorinya itu defensif, makanya Spitzer sudah mulai tersaingi, kira-kira seperti itu. Cuman tidak dipungkiri bagus juga, makanya tapi tetap gue turunin ya. Dan satu lagi terakhir, selalu gue ingatkan satu aja Spitzer itu. Bila mana kalian ingin ambil Spitzer. Habis si Sony, Kang Sliding tersliding ya. Kang Sliding tersliding. Gue mau taruh di A tapi gimana ya. Jadi dengan berat hati gue tetap subjektif lah, ini sudah subjektif. Gue taruh si Kang Sliding di S+. Kenapa masih di S+ nggak sampai ke A bang, atau mampus kalian? Soalnya kalau dia berkipse kan nyetunya 3, Goketsu hanya bisa dispel 2, masih ada satu yang ke stun. Setidaknya ya, kalau Goketsunya ungu 5 ya selesai juga. Makanya masih gue pertimbangkan lah ya, antara S+ atau bahkan S-. Cuman kayaknya atas dasar follow up-nya juga masih bisa lah nginflict damage, makanya gue taruh di S+. Ini masih gue pertimbangkan lah ya, kayaknya bisa turun lagi nih. Intinya sangat-sangat ke-tackle sih Kang Sliding kali ini, parah. Boros masih tetap karena bisa stack sama si gagaknya Goketsu. Cara kerjanya gimana bang? Kalau misalnya ada gagak dan curut boros, gagak duluan HP-nya yang dihabisin, setelah gagaknya mati baru curutnya boros. Makanya malah bagus banget kalau kalian build 2 orang itu jadi tanker tim kalian. Kabuto masih tetap gue rekomen sama dengan Metal Bed. Untuk King sendiri juga turun, dia sekarang jadi di SSS. Sama yang seperti alasannya dengan si Sonic, Spitzer sudah mulai ada saingan. Oh iya, ini tier list ini berlaku di bannernya Goketsu ya. Jadi contohnya kayak si King ini masih tetap bagus di sekarang. Bahkan si Gale sendiri pun masih oke ya. Ini dia tersliding sampai ke S+ ini di bannernya Goketsu V2, ingat masih lama. Geru Genshub. Nah ini sekalian gue jawab lah ya pertanyaan. Keepsake Geru Genshub atau keepsake-nya Kabuto bang?
Sebenarnya kalau di bagian keepsake-nya saja ya, ini unit tier list, ini agak melenceng sedikit karena banyak yang nanya. Kalau dari sisi keepsake-nya, sebenarnya sedikit lebih tinggi si Gyugensu menurut gua ketimbang si Kabuto. Overall, cuman kalau kalian main di Monster Tourney, apalagi udah di atas top 8, gue saranin prioritasin keepsake-nya si Kabuto dulu. Khusus Monster Tourney, bagian Monster Tourney, tetap prioritaskan Kabuto. Di luar itu masih enakan keepsake-nya si Gyugensu sih. Bagaimanapun value-nya sedikit lebih tinggi keepsake-nya Gyugensu di luar Monster Tourney. Unitnya sendiri wajib banget diambil ya. Core-nya kacau. Bapak ini sekarang keluar dari jalur kuning dan turun tiernya. Kenapa bang? Karena versatile value-nya menurun. Menurun kenapa? Karena mulai muncul lagi grappler yang sangat mumpuni di Gyugensu Core. Dia ini gue taruh di kuning kemarin karena dia ini grappler, area bisa inflict super berserk ke semua. Belum lagi kalau kalian pakai King, bisa ngeburn energi si King. Dan dia polos saja udah bisa nyelip di Gyugensu Core. Makanya gua nggak turunin jauh banget dari SSS plus ke SSS doang. Itu karena versatile point-nya tetap tinggi, cuman tidak lagi mutlak seperti kemarin. Kira-kira seperti itu. Bisa ambil unitnya doang dan masih jalan itu lumayan ya poinnya untuk unit tier list di mata gua. Atomic tetap bagus ya. PR-nya sekarang harus Awaken 2 kalau mau tetap keep up di eranya Goketsu V2. Ingat ya, ini bannernya Goketsu V2. Mereka berdua, si Garo turun sedikit juga karena mulai ada saingan yang bisa break God mode. Garo sendiri harus kritikal atau berkeepsake. Terus si Fubuki kenapa turun bang? Fubuki kan tadinya kan efektif ya, soalnya dia ngasih force field-nya hanya ke unit yang tidak God mode. Cuman dengan semakin maraknya combo si Boros dengan Goketsu, si Fubuki nggak bisa lagi pilah-pilah. Soalnya boro-boro God mode, ngabisin curutnya aja nggak kelar ya. Jadi tetap akhirnya malah bagusan kakaknya Tatsumaki di sisi area damage ataupun pakai force field. Langsung flat 220% attack damage sebagai force atau dodge damage. Sedangkan si Fubuki-nya kan cuma 600 untuk 3 orang, 200 doang. Kemarin dia efektif soalnya tanpa perlindungan curut yang saat itu baru Boros doang. Rata-rata gampang banget nge-trigger God mode kan. Nah itu, rata-rata juga unit-unit kalian tuh kayak sia-sia nyerang-nyerang yang musuh lagi dalam keadaan God mode. Si Fubuki ini bisa pilah-pilah dia. Ngasih 600 damage ke unit yang tidak God mode doang. Nah, benefit itu nyaris hilang ya gara-gara sudah ada banyak curut sekarang. Makanya gue turunin ke sini. PM masih oke kok, menurut gue PM masih oke. Yang agak menurun dari sisi PM ini Awaken 2-nya. Revival-nya dari 4 nambah 6 itu oke. Cuman bagian non-crit damage free-nya itu mulai turun dikit. Mulai banyak ya, termasuk Goketsu sendiri itu crit build soalnya. Goketsu sendiri di sini gue taruh. Bagus banget menurut gue. Bisa break God mode. Kalian jadi anti-stun ya. Parah. Terus HP-nya juga nggak ada multiplier, langsung ditambah 100%. Jadi tinggi-tinggian antara HP-mu atau attack-nya si Atomic. Nggak sesenep kayak si Kabuto yang langsung di cut-nya ya. Oke, itu saja video tier list unit kali ini. Bagi yang menjalankan, selamat menyiap-nyiapkan takjil-takjil dan selamat berbuka nantinya.
Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Mau ngasih saran juga monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios.